Sarah Mollingman. Mari kita kenali dua aktor utama yang akan membentuk narasi hubungan antara Kiev dan Tel Aviv. Kita akan menyelami dinamika yang kompleks dan kepentingan yang saling terkait yang mendasari interaksi mereka di panggung dunia. Dmytro Kuleba, Menteri Luar Negeri Ukraina, adalah suara bagi negaranya di tengah konflik yang berkecamuk. Ia adalah seorang diplomat ulung yang berjuang keras untuk mendapatkan dukungan internasional bagi Ukraina. Dan Israel Katz, Menteri Luar Negeri Israel, membawa bersamanya pengalaman panjang dalam menghadapi tantangan keamanan di wilayah yang penuh gejolak. Ia adalah representasi dari keteguhan Israel dalam menjaga diri di tengah konflik yang tak berkesudahan. Kuleba mewakili Ukraina yang tengah berjuang mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya, dengan gigih mencari dukungan global untuk menghadapi agresi yang sedang berlangsung. Diplomasi menjadi senjata utama dalam perjuangan ini. Katz membawa pengalaman Israel, negara yang selalu waspada dan siaga di tengah konflik regional yang tak pernah padam. Baginya, keamanan nasional adalah prioritas utama, dan setiap keputusan diplomatik diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas regional. Hubungan Ukraina-Israel penuh nuansa. Ada sejarah panjang komunitas Yahudi di Ukraina yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat Ukraina selama berabad-abad. Sejarah ini menjadi fondasi bagi hubungan yang lebih dalam. Tapi politik modern membuat relasi ini rumit, dengan berbagai kepentingan nasional dan pertimbangan strategis yang saling bertentangan. Diplomasi menjadi seni menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ini. Israel menjaga keseimbangan yang rapuh, enggan memusuhi Rusia karena kepentingan strategisnya di Suriah, sebuah pertimbangan yang seringkali menjadi sumber ketegangan dalam hubungannya dengan negara-negara Barat. Hal yang membuat Kiev kecewa dan frustrasi, karena Ukraina merasa Israel seharusnya lebih tegas dalam mendukung perjuangannya melawan agresi Rusia. Namun, ancaman Iran yang semakin meningkat mengubah dinamika ini secara fundamental, memaksa Israel dan Ukraina untuk melihat kepentingan bersama mereka. Iran, musuh utama Israel di Timur Tengah, kini memasok drone mematikan ke Rusia, memperkuat kemampuan militer Rusia dalam konflik di Ukraina, yang digunakan untuk menyerang Ukraina secara brutal, menghancurkan infrastruktur sipil, dan menyebabkan penderitaan yang meluas. Musuh Israel di Timur Tengah kini menjadi pemasok senjata bagi musuh Ukraina di Eropa Timur, menciptakan aliansi yang tidak terduga dan mengkhawatirkan. Pertemuan Kuleba dan Katz menandai pergeseran strategis yang signifikan dalam hubungan kedua negara, sebuah pengakuan bahwa mereka memiliki kepentingan keamanan yang sama. Ancaman Iran kini jadi masalah global yang membutuhkan respons internasional yang terkoordinasi, bukan hanya masalah regional yang terbatas pada Timur Tengah. Kedua negara, yang sebelumnya punya agenda dan prioritas yang berbeda, kini menemukan musuh bersama yang mengancam keamanan dan stabilitas mereka. Ancaman bersama seringkali menjadi perekat aliansi yang paling kuat, mendorong negara-negara untuk bekerja sama meskipun ada perbedaan ideologis atau sejarah. Kini, Kiev dan Tel Aviv menjajaki kerjasama nyata dalam berbagai bidang, termasuk pertukaran intelijen, bantuan kemanusiaan, dan koordinasi diplomatik, untuk melawan ancaman yang sama. Ini bukan sekadar diplomasi basa-basi, tapi awal dari kemitraan strategis baru yang berpotensi mengubah lanskap geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah. Musuh dari musuh mereka kini menjadi kawan yang paling dibutuhkan, membuka jalan bagi aliansi yang tak terduga dan kerjasama yang saling menguntungkan. Singkalibo. Pertemuan penting ini berlangsung di Kiev, sebuah kota yang menjadi simbol perlawanan dan harapan di tengah konflik yang berkecamuk. Kehadiran para pemimpin di sini bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi sebuah pernyataan solidaritas yang kuat. Di tengah perang dan sirene serangan udara yang meraung memecah kesunyian. Setiap bunyi sirene adalah pengingat akan bahaya yang selalu mengintai, namun juga membangkitkan semangat untuk terus berjuang. Kedatangan Israel Katz ke Ukraina adalah sinyal kuat, sebuah indikasi perubahan signifikan dalam dinamika geopolitik regional. Ini menunjukkan bahwa Israel tidak lagi bisa mengabaikan dampak konflik ini terhadap kepentingan nasionalnya. Israel tak lagi bisa memandang konflik ini dari jauh sebagai pengamat netral. Keterlibatan yang lebih aktif diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan yang semakin tidak pasti. Agenda utama dari pertemuan ini sangatlah jelas dan mendesak. Membahas ancaman Iran secara langsung,
sebuah isu yang menjadi perhatian utama bagi kedua negara. Serangan drone Shahed buatan Iran yang mematikan dan merusak yang digunakan Rusia jadi pengingat nyata bagi Ukraina akan betapa berbahayanya kerjasama antara Moskow dan Teheran. Israel pun cemas dengan kemajuan program nuklir Iran yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Pertemuan ini adalah respons langsung dan tegas terhadap eskalasi ancaman yang dirasakan kedua negara yang semakin mengkhawatirkan stabilitas global. Bagi Ukraina, ini kemenangan diplomatik, sebuah pencapaian penting dalam upaya mendapatkan dukungan internasional. Israel kini terbuka membahas Iran sebagai musuh bersama, membuka jalan bagi kerjasama yang lebih erat di masa depan. Bagi Israel, ini kalkulasi ulang yang strategis dan mendalam. Iran kini ancaman global, bukan hanya regional, yang memerlukan tindakan bersama dari seluruh komunitas internasional. Dengan datang ke Kiev, Israel kirim pesan yang jelas dan tegas ke Teheran dan Moskow, kami tidak tinggal diam, dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kami. Ini langkah membangun front persatuan melawan poros Iran-Rusia, sebuah aliansi yang semakin mengancam perdamaian dan stabilitas dunia. Aliansi Iran-Rusia kini nyata, dari Suriah hingga Ukraina. Iran memasok drone kamikaze dan senjata vital ke Rusia, menantang tatanan dunia barat. Bagi Ukraina, drone Shahed 136 jadi teror harian, menghantam infrastruktur dan warga sipil. Bagi Israel, kedekatan Rusia-Iran mengancam kebebasan operasi militer di Suriah. Jika Iran dapat teknologi militer Rusia, keseimbangan di Timur Tengah bisa berubah drastis. Diskusi Kuleba dan Katz fokus pada ancaman terhubung ini. Apa yang terjadi di Ukraina berdampak langsung ke Israel dan sebaliknya. Mereka sadar melawan jaringan ancaman Iran-Rusia butuh kerjasama erat. Ancaman Iran bagi Israel, program nuklir yang bisa mengubah peta keamanan Timur Tengah. Bagi Ukraina, drone tempur Iran yang jadi senjata teror nyata di medan perang. Israel berbagi intelijen soal program nuklir dan misil Iran. Ukraina berbagi data forensik drone dan taktik pertahanan. Pertukaran informasi ini sangat berharga bagi kedua negara. Nuklir dan drone adalah dua sisi dari ambisi Iran yang sama, proyeksi kekuatan regional dan global. Bagi Israel, drone di Ukraina bukti nyata agresi Teheran. Bagi Ukraina, program nuklir Iran adalah ancaman masa depan yang tak bisa diabaikan. Kesadaran ini mendorong kerjasama strategis melawan Iran. Diskusi antara Menteri Kuleba dan Menteri Katz berlanjut ke langkah konkret, menandai babak baru dalam hubungan bilateral. Pembicaraan mendalam ini menjajaki berbagai kemungkinan kerjasama, melampaui sekadar wacana diplomatis. Hasilnya adalah pembentukan dialog keamanan khusus Ukraina-Israel. Inisiatif ini dirancang untuk mengatasi ancaman keamanan yang berkembang dan memperkuat koordinasi strategis antara kedua negara. Forum ini bukan sekadar diskusi seremonial, tapi pertukaran intelijen reguler yang mendalam dan berkelanjutan. Analisis ancaman bersama, identifikasi kerentanan, dan berbagi informasi taktis menjadi agenda utama. Lebih jauh lagi, forum ini membuka jalan bagi penjajakan kerjasama teknologi pertahanan. Potensi pengembangan bersama sistem pertahanan canggih dan transfer teknologi menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, Israel berbagi informasi krusial soal rantai pasok senjata Iran, memberikan wawasan berharga tentang bagaimana senjata-senjata tersebut mencapai berbagai zona konflik. Informasi ini sangat penting untuk upaya kontraproliferasi. Sebagai imbalannya, Ukraina berbagi pengalaman berharga dalam menghadapi drone di medan perang, memberikan pelajaran penting tentang taktik dan strategi yang efektif. Dialog ini juga membuka peluang nyata untuk transfer teknologi anti-drone yang sangat dibutuhkan, serta program pelatihan pertahanan sipil untuk melindungi warga sipil dari serangan udara. Dengan meningkatnya ancaman, Israel mulai mempertimbangkan dukungan pertahanan yang lebih substansial, melampaui bantuan kemanusiaan yang selama ini diberikan. Ini menandakan perubahan signifikan dalam kebijakan. Tujuannya sangat jelas, menciptakan front pertahanan terkoordinasi yang kuat dan efektif melawan ancaman bersama dari Iran dan Rusia yang semakin nyata dan mendesak. Setiap drone yang berhasil ditembak jatuh di Ukraina berkat teknologi atau informasi dari Israel bukan hanya kemenangan taktis, tetapi juga simbol kemenangan bersama dalam menghadapi musuh yang sama. Lebih jauh lagi, setiap sanksi yang berhasil dijatuhkan pada perusahaan Iran yang memasok drone adalah hasil kolaborasi nyata dan bukti efektivitas kerjasama intelijen.
Dialog strategis ini menjadi fondasi yang kokoh bagi aliansi pertahanan yang potensial, membentang dari Eropa Timur yang bergejolak hingga ke jantung Timur Tengah yang strategis. Pada akhirnya, aliansi ini lahir bukan dari pilihan ideologis, melainkan dari kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup dan menghadapi agresor yang memiliki tujuan yang sama. Posisi Israel terhadap invasi Rusia selalu sensitif dan hati-hati. Israel bantu Ukraina secara kemanusiaan, tapi enggan kirim sistem pertahanan seperti Iron Dome. Alasan utama kehadiran militer Rusia di Suriah yang vital bagi keamanan Israel. Israel butuh kebebasan operasi di Suriah untuk melawan proksi Iran. Sikap netral Israel kerap membuat frustrasi Kiev, terutama di awal invasi. Namun peran Iran dalam mempersenjatai Rusia mengubah dinamika. Ukraina mulai memahami dilema strategis Israel dan mengubah pendekatan dari menuntut bantuan menjadi menawarkan kemitraan. Pertemuan Kuleba Katz jadi titik balik, ancaman Iran jadi alasan strategis bagi Israel untuk lebih terlibat. Menyoroti musuh bersama lebih efektif daripada sekadar seruan moral. Kini, kerjasama didorong kepentingan keamanan nasional kedua negara. Aliansi Ukraina-Israel kini nyata di panggung global. Saat Israel melancarkan serangan balasan ke fasilitas militer Iran, Ukraina tegas mendukung hak Israel membela diri. Dukungan ini kontras dengan banyak negara lain yang memilih netral. Ukraina, korban agresi, tunjukkan solidaritas pada Israel yang menghadapi ancaman serupa. Dukungan politik Ukraina sangat dihargai di Israel, memperkuat legitimasi internasional. Melemahnya militer Iran akibat serangan Israel juga menguntungkan Ukraina. Aliansi ini bukan lagi wacana, tapi sudah terwujud dalam aksi dan sikap politik nyata. Poros Teheran-Moskow kini menghadapi kontraporos yang solid dan saling mendukung. Kerjasama Ukraina-Israel memaksa kalkulasi ulang geopolitik global. Konflik Eropa Timur dan Timur Tengah kini terhubung langsung lewat poros Iran-Rusia dan kontra-aliansi Ukraina-Israel. Negara-negara Eropa kini sadar ancaman Iran bukan hanya masalah Timur Tengah. Kerjasama intelijen Ukraina-Israel jadi aset berharga bagi NATO. Negara Arab di Teluk pun mengamati, membuka peluang front anti-Iran yang lebih luas. Aliansi ini jadi model kerjasama pragmatis berbasis kepentingan bersama. Dunia makin multipolar, negara kekuatan menengah membentuk kemitraan strategis baru. Pertemuan di Kiev bukan sekadar soal Iran, tapi membentuk ulang tatanan keamanan global. Apa harapan dari aliansi Kiev-Tel Aviv? Bukan sekadar respons reaktif, tapi kemitraan strategis jangka panjang. Kerjasama bisa meluas ke teknologi sipil, pertanian, siber, dan rekonstruksi pasca konflik. Tantangan tetap ada, terutama soal posisi Israel terhadap Rusia. Namun logika strategis aliansi ini terlalu kuat untuk diabaikan. Selama poros Teheran-Moskow jadi ancaman, Kiev dan Tel Aviv akan terus sejalan. Pesan aliansi ini universal, negara korban agresi bisa bersatu melawan tirani. Kerjasama Ukraina-Israel bukti geografi bukan penghalang solidaritas. Dunia menanti, berharap aliansi ini jadi pilar baru keamanan dan stabilitas global.